Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia jadi tim Asia paling berkembang. FIFA memperbarui daftar peringkat terbaru pada Kamis 23 Desember 2021. Posisi timnas Indonesia di ranking FIFA naik 2 tingkat jika dibanding bulan lalu. Skuad Garuda kini menempati posisi ke-164. FIFA di situs resminya menyebut Indonesia sebagai tim Asia yang paling berkembang. Indonesia menambah 11,13 poin. Peningkatan posisi Indonesia tak lepas dari kiprah di Piala AFF 2020. Hadapi PSG, Ancelotti berharap Madrid bebas cedera dan COVID-19. Real Madrid akan menghadapi Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Karim Benzema dan kawan-kawan akan lebih dulu tandang ke markas PSG di pertandingan leg pertama pada 15 Februari 2022. Madrid kemudian gantian menjadi tuan rumah pada 9 Maret. Menghadapi PSG, Carlo Ancelotti berharap skuad Madrid berada dalam kondisi terbaik. Dia berharap Madrid bebas cedera dan tidak ada pemain yang kena COVID-19. Kalau tak mau rugi banyak, Barca harus lepas Dembele di Januari. Barcelona mendapatkan Dembele dengan biaya 105 juta euro di luar bonus. Harga yang mahal itu belum memberikan dampak positif untuk Barcelona karena Dembele kerap menderita cedera. Durasi masa kerja Dembele di Barcelona berakhir pada akhir Juni 2022. Dembele kabarnya ingin hengkang karena sejak awal musim minim kesempatan bermain. Barcelona mau tidak mau harus membuat rencana lain dengan melepas Dembele pada Januari nanti agar tidak pergi dengan status bebas transfer. Nah, menurut klaim Marca, Dembele kemungkinan bakal mendatangkan kontrak baru. Kesempatan bermain yang diberikan Xavi Hernandez menjadi harapan baru untuk pemain asal Prancis itu. Di tengah krisis, Barcelona masih berharap bisa merekrut Matthijs de Ligt. Krisis keuangan sedang menjadi masalah besar Barcelona saat ini. Kendati demikian, mereka tidak pernah menghapus asa untuk merekrut pemain yang diinginkan. Dia adalah bek Juventus Matthijs de Ligt. Jadi untuk saat ini Barcelona hanya bisa merekrut sosok anyar kalau sudah ada pemain yang berhasil dijual. Tentu mendatangkan de Ligt dari Juventus bukan perkara mudah dalam situasi seperti ini. Sama seperti Barcelona, Juventus juga sedang mengalami krisis finansial. Mereka menganggap PK asal Belanda itu sebagai aset penting untuk mendatangkan pemain baru sehingga tak akan dilepas dengan harga murah. Januari 2022, Chelsea tertarik angkut Dest dari Barcelona. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan tertarik untuk memboyong bek Barcelona Serginho Dest pada bulan Januari 2022 nanti. Kabar itu dilansir oleh The Express. Laporan itu menyebut bahwa kans Chelsea merekrut Dest cukup besar. Pasalnya ada kabar bahwa Barcelona siap melego pemain asal Amerika Serikat tersebut karena kesulitan finansial yang dialaminya. Di sisi lain, Chelsea disebut siap mengeluarkan uang sekitar 30 juta pound sterling untuk Dest. Everton kejar Philippe Coutinho. Everton yang ditukangi manajer Rafael Benitez musim ini cukup kepayahan. Dilansir dari Mirror, Everton siap membenahi tim di awal tahun 2022. Caranya adalah dengan belanja pemain baru di bursa transfer musim dingin mulai 1 Januari nanti. Beberapa nama masuk dalam radar Everton. Salah satunya gelandang serang Barcelona Philippe Coutinho. Gayung bersambut, Barcelona juga mau menjual Coutinho. Everton bisa menebusnya di angka 20 juta euro atau setara dengan 321 miliar rupiah. Transfer Martial dari Manchester United ke Sevilla terganjal satu masalah. Martial disebut akan cabut ke Spanyol pada bulan Januari 2022 nanti.
Pemain 26 tahun itu sendiri disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan pihak Sevilla. Akan tetapi, kini ada satu hal yang bisa menjadi penghalang kepindahan Anthony Martial dari Manchester United ke Sevilla. Hal tersebut adalah perkara gaji. Bayaran Martial memang terbilang sangat besar. Kabarnya gaji mingguannya mencapai 240.000 pound sterling. Namun masih ada jalan lain bagi Martial untuk pindah ke Sevilla. Ia akan cabut dari Manchester United dengan status pinjaman dan tak pindah secara permanen. Leicester jumpa City dan Liverpool dalam 48 jam. Leicester seperti halnya tim-tim Inggris di akhir tahun punya jadwal padat. Untuk laga Boxing Day, Leicester harus menghadapi lawan berat di Etihad Stadium, yakni juara bertahan Manchester City. Ujian Leicester tak cuma itu karena selang 2 hari kemudian mereka harus menjamu Liverpool di King Power Stadium. Akhir tahun Leicester tambah berat karena badai cedera sejumlah pemain intinya dan beberapa pemain yang positif COVID-19. Bahkan Leicester juga sempat menunda 2 pertandingan beruntun karena persoalan serupa. Rodgers pun mengeluhkan jadwal akhir tahun yang terbilang tidak menguntungkan timnya. Lagi, laga Boxing Day kena tunda, kini giliran Burnley versus Everton. Everton dijadwalkan tandang ke markas Burnley di Turf Moor dalam lanjutan Premier League pada Minggu besok. Everton sebenarnya sudah mengajukan permintaan pada Kamis 23 Desember 2021 untuk menunda pertandingan melawan Burnley, tetapi ditolak oleh Premier League. Rafael Benitez mengungkapkan bahwa skuadnya hanya menyisakan 9 pemain outfield senior karena badai COVID-19 dan cedera. Pada akhirnya tak sampai 24 jam setelah menolak, Premier League mengabulkan permintaan Everton untuk menunda pertandingan melawan Burnley. Mason Greenwood kesulitan bersinar di Manchester United, Marcus Rashford dituduh jadi penyebabnya. Mantan pemain Manchester United Paul Parker menilai Mason Greenwood adalah pemain hebat dengan penuh talenta dan harus dimaksimalkan oleh setan merah. Sayangnya kehadiran Marcus Rashford di Manchester United menghambat Greenwood untuk berkembang lantaran kalah saing dengan seniornya tersebut. Di awal musim ini, Greenwood kerap diturunkan menjadi pemain utama The Red Devils. Namun kembalinya Rashford setelah mengalami cedera bahu membuat Greenwood kini kerap menjadi pemain cadangan. Atas hal tersebut, Parker pun merasa bahwa Rashford menjadi penghalang bagi Greenwood untuk berkembang. Bahkan, pemain kelahiran 2001 itu sempat dikatakan berpeluang untuk meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat. Anthony Elanga tekan kontrak sampai 2026 bersama MU. Anthony Elanga telah menandatangani kontrak baru dengan Manchester United yang membuat sang pemain tetap di Old Trafford hingga Juni 2026. Sedangkan United memiliki opsi memperpanjang kontrak pemain berusia 19 tahun itu selama 1 tahun lagi. Elanga yang masuk tim utama setelah bergabung dengan Akademi United sejak usia 12 tahun sudah 5 kali tampil membela United. Pemain sayap itu mencetak gol keduanya sebagai starter Premier League saat menang 2-1 atas Wolves musim lalu. Musim ini dia tampil dalam pertandingan Liga Primer, Piala EFL, dan Liga Champion. Keluhkan jadwal padat, Ralf Rangnick berharap Piala Liga Inggris dihapus. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick mengeluh dengan jadwal padat sepak bola Inggris. Oleh karena itu, dia berharap Piala Liga Inggris bisa dihapus. Meski memahami turnamen tersebut merupakan kompetisi yang telah menjadi ciri khas, Inggris adalah satu-satunya liga teratas yang memainkan 2 kompetisi piala. Sedangkan negara lainnya sudah menghapus turnamen lokal untuk mengurangi padatnya jadwal, kata Rangnick dikutip dari The Sun. Terlebih Inggris punya tradisi Boxing Day, tapi saya menghormatinya dan itu sudah jadi ciri khas di sini, ucapnya. Liverpool gigit jari, bintang incarannya merapat ke Bayern Munchen. Liverpool nampaknya harus gigit jari usai winger incarannya yakni Rafinha dilaporkan akan bergabung Bayern Munchen. Kabar ini dilaporkan oleh media kenamaan asal Brazil TNT Sport. Dalam laporan itu, winger lincah milik Leeds United ini akan bergabung Bayern Munchen.
Tak tanggung-tanggung, Bayern Munchen dilaporkan mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu dengan harga 50 juta euro atau sekira 882 miliar rupiah. Bayern Munchen rela mengeluarkan mahar sebesar itu dikarenakan tak kunjung menemui titik terang dengan Kingsley Coman soal perpanjangan kontrak. Nketiah dan Lacazette di ambang pintu keluar Arsenal, Mikel Arteta deg-degan. Dua striker Arsenal, Eddie Nketiah dan Alexander Lacazette, sedang berada di ambang pintu keluar Emirates Stadium. Situasi tersebut membuat Mikel Arteta selaku pelatih jadi gusar. Pihak klub tentunya tahu akan situasi tersebut. Beberapa laporan menyebutkan kalau manajemen Arsenal sedang berupaya membujuk Nketiah dan Lacazette agar bersedia memperpanjang kontraknya di Emirates Stadium. Sejauh ini belum ada tanda-tanda positif dari perbincangan tersebut. Arteta pun tampak khawatir karena dirinya pun tak bisa berbuat apa-apa dalam kasus ini. Pria asal Spanyol itu menjelaskan bahwa obrolan masih menemui jalan buntu. Kedua belah pihak masih mencoba untuk menyelesaikan tanpa adanya kejelasan soal kapan obrolan akan berakhir. Tiga klub Liga Italia siap tampung Pierre-Emerick Aubameyang. Tiga klub Liga Italia dilaporkan siap untuk menampung ex-kapten Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Ketiga klub dari Liga Italia tersebut yakni Inter Milan, Juventus, dan AC Milan. Inter Milan, Juventus, dan AC Milan diketahui tengah memantau situasi yang dialami oleh Aubameyang. Ketiganya disinyalir bakal melakukan manuver pada bursa transfer Januari 2022. Menurut laporan dari ESPN, baik Inter, Juventus, dan Milan hanya tertarik untuk merekrut Aubameyang dengan status pinjaman. Batu sandungan yang bisa menyebabkan kegagalan transfer dari Aubameyang adalah gajinya yang tergolong besar. Saat ini, mantan bintang Borussia Dortmund tersebut menerima bayaran senilai 350.000 pound sterling atau sekitar 6,65 miliar rupiah per pekan di Arsenal. Pertahanan solid jadi senjata utama Juventus tembus posisi 5 besar. Juventus mengakhiri paruh musim 2021-2022 dengan berada di luar 4 besar klasemen sementara Liga Italia. Juventus harus puas menempati peringkat kelima dengan perolehan 34 poin dari 19 pertandingan. Dilansir dari Tuttosport, Juventus tercatat hanya kebobolan 1 gol dalam 6 pertandingan terakhir mereka di lintas kompetisi. Kondisi tersebut menjadi sebuah tanda soliditas pertahanan mereka. Kematangan Macis Delik dibarengi dengan kekompakan duet Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini turut menjadi kunci. Jangan sampai Kessie seperti Donnarumma dan Calhanoglu Milan. Mantan pemain AC Milan, Stefano Eranio, ingin Milan memenuhi permintaan gaji Frank Kessie. Jangan sampai kasus Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu terulang. Ini karena Kessie adalah pilar utama di lini tengah Milan. Kessie total telah mengemas 205 penampilan dengan torehan 35 gol dan 16 assist sejak didatangkan Milan dari Atlanta pada 2017. Kontrak Kessie bersama AC Milan hanya tersisa hingga Juni 2022. Namun upaya Milan untuk memperbarui kontrak gelandang asal Pantai Gading ini belum membuahkan hasil sampai saat ini. Napoli kelabakan, pemain andalannya diincar AC Milan. Napoli saat ini sedang dalam keadaan yang memprihatinkan karena salah satu pemain andalannya Lorenzo Insigne jadi incaran AC Milan. Kontrak Lorenzo Insigne bersama Napoli akan segera selesai pada akhir musim 2021-2022 ini. Namun sang pemain masih belum memberi kejelasan kepada Napoli tentang masa depannya. Bahkan Napoli harus ketar-ketir karena Insigne menyatakan ingin mencari pengalaman baru setelah mengabdi selama 11 tahun. Dilansir dari Corriere dello Sport, AC Milan mencoba mengamati perkembangan dari Insigne di Napoli. Rossoneri tertarik untuk mendatangkan Insigne pada Januari nanti atau mungkin akan menunggu hingga kontrak Insigne berakhir. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya.
See you, gengs!